Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah pagi ini kita pantau langsung bersama dengan rekan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Mercy, setelah ditutup menguat kemarin, apakah pergerakan IHSG akan melanjutkan trennya pada hari ini? Ya, Marvin dan pemirsa, sejumlah analis memprediksi indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini. Saat pembukaan perdagangan pun kita bisa lihat indeks saat ini masih menguat 0,19% ke level 7.062. Prediksinya indeks akan bergerak cenderung menguat antara 6.946 sampai 7.096. Marvin dan pemirsa, penguatan ini juga sebenarnya searah dengan penguatan indeks di kawasan Amerika Serikat malam kemarin yang menguat 1-2% karena laporan perusahaan-perusahaan yang semakin baik di triwulan kedua tahun 2022, terutama perusahaan telekomunikasi, teknologi, media, dan entertainment. Di Amerika Serikat juga baru saja dirilis ISM Non-Manufacturing PMI di bulan Juli yang ternyata masih berada di fase ekspansi di angka 56,7, sehingga laporan keuangan yang positif, data ekonomi positif di Amerika Serikat ini memperbesar keyakinan pelaku pasar bahwa Amerika Serikat tidak dalam kondisi resesi ekonomi saat ini. Indeks di Amerika Serikat kita pantau menguat 1-2%, Dow Jones dan S&P 500 naik lebih dari 1%, sementara indeks Nasdaq Composite menguat sampai 2,59%. Penguatan yang sama juga terjadi di indeks utama kawasan Eropa, yang mana FTSE 100 London Inggris naik 0,49%, di Jerman The DAX menguat 1,03%. Lalu bagaimana dengan pergerakan indeks utama kawasan Asia pagi hari ini? Ada yang menguat, Marvin dan pemirsa, yaitu indeks Nikkei di Jepang dan Hang Seng Hong Kong. Namun indeks Retem Singapura pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bergerak melemah. Indeks Nikkei naik 0,59%, indeks Hang Seng menguat sampai 1,5%, sementara indeks Retem Singapura turun tipis 0,14%. Masih ada kekhawatiran terkait dengan ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dengan Tiongkok setelah juru bicara White House Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan tanggal 2 Agustus kemarin. Meskipun pemerintah Tiongkok sudah memperingatkan bahwa kunjungan tersebut memicu provokasi politik antara kedua negara. Dan pemerintah Tiongkok pun merespon negatif kunjungan tersebut, diantaranya dengan melarang pembelian atau impor bahan makanan dari Taiwan yang sudah berlaku sejak tanggal 2 Agustus kemarin. Yang dilarang ini ada ribuan produk, Marvin dan pemirsa, diantaranya adalah produk sayur-sayuran, buah-buahan, kue kering, dan bahkan makanan bayi ini juga dilarang untuk masuk ke Tiongkok. Dan di sekitar kawasan Taiwan ini juga diadakan operasi militer oleh tentara Tiongkok atau People's Liberation Army, diantaranya dengan adanya uji coba rudal konvensional. Dan hal inilah yang masih menjadi perhatian pelaku pasar, sehingga kita akan terus pantau bagaimana pergerakan IHSG. Namun secara teknikal, Marvin, prediksinya masih akan cenderung menguat antara 6.946 sampai 7.096. Marvin. Kemudian bagaimana Mercy dengan nilai tukar rupiah dan harga komoditas? Ya, Marvin, saat pembukaan perdagangan kami memantau nilai tukar rupiah berada di level 14.912 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kami juga memantau posisi dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang utama dunia melemah 0,15% di level 106,341. Harga emas hari ini bergerak menguat, Marvin dan pemirsa. Harga emas global menguat 0,45%, harga $1.784 per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri naik 0,5%, seharga Rp983.000 per gram. Lalu bagaimana dengan pergerakan harga minyak mentah? Ini pergerakannya cukup menarik, Marvin dan pemirsa, karena malam kemarin harga minyak anjlok 4%. Namun pagi hari ini sudah mencoba rebound, WTI naik 0,4%, dan minyak jenis Brent ini menguat 0,11%, sehingga untuk minyak WTI kontrak bulan September dijual seharga $91 per barel, dan minyak jenis Brent ini dijual seharga $96 per barel.
Ini memang pergerakannya cukup fluktuatif, Marvin, karena ada ekspektasi bahwa stok minyak akan bertambah, sementara permintaan terhadap minyak dikhawatirkan akan berkurang. Stok minyak bertambah di mana saja, ini terutama di Amerika Serikat, Marvin, karena stok minyak mentah naik 4,5 juta barel selama 1 pekan kemarin di Amerika Serikat, dan stok bensin ini bertambah 200.000 barel selama 1 pekan kemarin. Ini penambahan stoknya jauh lebih tinggi dari ekspektasi para pelaku pasar. Sementara hasil rapat OPEC atau hasil rapat negara-negara produsen utama minyak dunia ini sepakat untuk menambah suplai minyak atau produksi minyaknya sebanyak 100.000 barel per hari mulai bulan September 2022, yang mana kalau kita lihat ini merupakan 0,1% dari kebutuhan minyak selama 1 hari yang biasanya memakan 100 juta barel sehari, dan ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan harga minyak saat ini masih berada di bawah $100 per barel, sementara masih ada kekhawatiran permintaan terhadap minyak bisa berkurang jika terjadi resesi ekonomi di tahun 2023. Oleh karena itu, pelaku pasar masih akan terus memantau bagaimana kondisi ekonomi terkini yang pergerakannya sangat dinamis dan menunggu data-data ekonomi yang akan dirilis di Indonesia maupun secara global. Demikian Marvin yang dapat kami laporkan dari Studio Bursa Efek Indonesia, kembali ke studio.